Hai, salam jumpa kembali di channel Room 1208. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Paynetor. Tapi sebelum kita lanjut ke perbincangannya atau tutorialnya, harap teman-teman yang belum subscribe, like, dan yang belum yang baru menemukan channel ini, mohon di subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video. Dan sebelumnya pula saya mengucapkan saya minta maaf pada teman-teman subscribe, pokoknya teman-teman Sinusantara dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, baik di tempat terantau di berbagai di bagian di sebelah negara tetangga kita. Saya minta maaf pada sanak saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, karena saya tidak aktif satu atau bulan atau beberapa minggu ini, karena saya ada sedikit kendala ya teman-teman, ada sedikit kendala sehingga saya tidak aktif begitu ya teman-teman, karena memang tidak ada kesempatan untuk melakukan membuat konten ya teman-teman. Pulang artinya berangkat pagi, pulang sudah malam selama mungkin satu bulan atau satu bulan lah begitu. Jadi di sini saya ada kesempatan sehingga saya membuat tutorial. Baik, kita langsung saja teman-teman. Salam jumpa kembali di channel Room 12. Seperti yang kita lihat di artinya sudah muncul di kolom beranda masing-masing. Saya kaget juga karena tiba-tiba ada muncul perubahan baru di sini, karena ini muncul mungkin dari tanggal sudah menghampiri 1 minggu, mungkin sudah Sabtu minggu ini ya teman-teman, karena saya baru lihat ada perubahan ini. Jadi ini artinya teman-teman, artinya dari core teamnya tidak artinya tidak ingkari janji ya begitu ya teman-teman. Dari core teamnya selalu menepati janji. Jadi sedikit ada perubahan begitu. Berapa bulan lalu yang tahun lalu yang berapa bulan lalu tuh Kurtinya mengatakan bahwa mainnya nanti di bulan Desember. Ternyata betul, dan mainnet itu dibagi dua, itu mainnet enclosed dan mainnet open mainnet ya teman-teman. Ternyata betul. Jadi artinya tema dari pihak core teamnya selalu menepati janji, karena baru-baru menyatakan bahwa mainnet enclosed mainnetnya di bulan Desember, dan berikutnya mainnet dibagi dua, yaitu mainnet enclosed dan open mainnet itu ya ternyata betul, karena sementara posisi ini mainnet enclosed-nya mulai dari bulan Desember yang kemarin baru-baru ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman dari pihak core teamnya tidak artinya menepati janji, atau menepati apa yang beliau publikasikan. Jadi teman-teman, artinya kita tahu sama halnya ini kan cryptocurrency ya teman-teman. Jadi teman-teman, nanti kita tunggu mainnet open mainnetnya. Nanti di open mainnet di bulan Juni itu nanti sudah listing di exchange global. Jadi kita sudah melakukan perjualbelikan di exchange global. Kita sudah melakukan artinya sell and buy begitu ya teman, sell and buy bagi yang kalau sudah bagi yang
Jadi yang tidak melakukan penambang ya bisa jadi vendor di exchange yang sudah listing Paynetornya. Jadi vendor begitu ya teman-teman. Jadi kalau kita pioner ya kita tidak butuh untuk artinya kita tidak cari bagi yang mau ingin untuk cari vendor ya tinggal pajang, tinggal tunggu saja di exchange global setelah listing di exchange-nya nanti ya teman-teman, karena nanti listing kemungkinan ya artinya kita lihat dari perkembangannya teman-teman. Kita jangan rai-rai karena ini bukan dari informasi dari core timnya. Karena dari core team itu nanti muncul di kolom beranda masing-masing aplikasi kita. Jadi ini hanya artinya kita lihat perkembangannya. Artinya kita lihat perkembangannya begitu teman. Karena nama kripto ini nanti di listing di exchange begitu, exchange global begitu. Belum tidak di listing, tidak listing di exchange global, kita harus melakukan sell and buy begitu ya teman-teman. Tapi harganya kita kemungkinan ya kita lihat perkembangannya begitu. Yang baru viral tahun baru yang atau tutorial terdahulu itu karena saya lihat di coin data flow dan coin market cap-nya ada coin market cap-nya artinya tidak ada harganya ya, memang gitu karena Paynetor belum ada harganya. Dan coin data flow itu di aplikasi coin data flow itu ada harganya $1. Cara ya artinya itu artinya kita lihat saja perkembangan ke depannya ya teman-teman. Setelah open mainnet di bulan Juni, kita lihat di open mainnet di bulan Juni ya teman-teman. Karena setelah open mainnet itu nanti sudah listing di exchange global, jadi teman-teman bisa sell dan buy. Jadi sell and buy begitu ya teman-teman. Jadi kalau listing di exchange global dan harganya bukan ditentukan oleh konsensus dia pasti ada yang menyetujui bahwa 1.000 begitu ya teman-teman. Tapi kalau artinya listing di exchange global dan harga per keeping itu hanya belasan ribu ya, saya juga bisa beli. Saya juga bisa beli juga. Artinya kita lihat di exchange global, artinya kita nanti dibeli saya juga bisa, artinya kita baik begitu ya teman, jadi buyer kayak begitu ya teman. Itu baik supaya kita hold, karena baik saat harganya masih ramai gitu ya teman-teman. Karena saat harga pahamnya seperti Bitcoin yang berbaru itu, harga sudah paham seperti Bitcoin yang berbaru sampai 700-an. Jadi kita tidak bisa artinya beli hanya orang-orang tertentu saja. Ya kita bisa beli, tapi ya kita lihat di kripto koin-koin yang lain lah itu. Ya, kita lihat ke perkembangannya ke depan. Karena open mainnet di bulan Juni nanti kemungkinan ya bersyukurlah kalau ya kita doa supaya listing di exchange begitu, supaya kita bisa melakukan sell and buy begitu ya teman-teman. Nah nanti artinya kalau sudah listing dan harga masih murah, artinya dia harganya masih terlalu murah. Saya sarankan teman-teman jangan melakukan sell dulu, jangan melakukan penjualan ya teman-teman, jangan melakukan jual ya teman-teman, karena kita di hold saja begitu ya teman-teman, nanti harganya akan paham begitu. Jadi kita lihat perkembangan ke depan 1 atau 2 tahun begitu baru kita di sell ya teman. Baru kita sell ya teman-teman. Kita lihat harganya perkembangan ke depannya.
Dan ketika kalau listing dengan harga yang belasan ribu ya teman-teman di hold. Kalau sih listing di harga belasan ribu saya sih untuk saya bisa beli untuk di hold. Jadi saya hold 1-2 tahun begitu baru saya sell kembali begitu teman-teman. Sell kembali. Karena kalau kita listing dengan harga yang belasan ribu dan artinya bukan merendahkan, saya juga pioner, bukan merendahkan kita proyek kita sendiri, tapi kita lihat dari permintaan pasar ya teman-teman. Kita lihat dari permintaan pasar. Jadi baik kalau ditentukan harganya ditentukan oleh konsensus ya bersyukurlah. Kalau ditentukan oleh konsesi ya pasti disepakati bahwa bisa-bisa harga $1.000 begitu atau ratusan dolar begitu per keping. Tapi kalau ditentukan oleh pasar pasti ada yang tahu pasti di harga pertama ya sekitar belasan begitulah teman-teman. Tapi kita lihat ini hanya kita feeling saja, kita lihat perkembangan ke depan. Jadi kalau listing dengan harga yang agak murah, teman-teman jangan terburu-buru untuk melakukan sale ya teman-teman, melakukan penjualannya teman-teman, melakukan sale karena nanti kedepannya harganya akan pump begitu ya teman-teman, harga pump baru kita melakukan sell juga jangan terlalu jangan full sell begitu ya teman-teman. Kita artinya sebagian berapa persen, bisa 25% lah begitu supaya kasih artinya 20% kita supaya tertinggal 75% lah begitu. Jadi kita tunggu saja listing di exchange begitu. Baik, saya itu teman-teman yang saya informasikan pada teman-teman kita. Saya mohon maaf yang baru saya tidak aktif karena ada sedikit kendala sehingga saya tidak aktif ya teman-teman. Itu saja teman-teman dan saya ucapkan terima kasih.